Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, dan pada materi kali ini kita akan membahas mengenai manajemen jadwal proyek. Untuk materi manajemen jadwal proyek ini nanti akan saya bagikan ke dalam 2 buah video. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai manajemen jadwal proyek secara keseluruhan, langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Dan kemudian pada video yang kedua akan khusus dibahas mengenai alat-alat dalam pengembangan manajemen jadwal. Apa yang dimaksud dengan manajemen jadwal proyek? Manajemen jadwal proyek ini merupakan proses yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian proyek bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Dalam menyelesaikan proyek supaya bisa tepat waktu, biasanya ini merupakan tantangan yang terbesar di dalam memanajemen sebuah proyek. Alasannya kenapa? Karena waktu itu bisa diukur dan diingat dengan mudah. Kalau ruang lingkup ataupun biaya mungkin masih bisa disesuaikan supaya mendekati dari perkiraan ketika ada masalah atau tabrakan. Tetapi kalau soal jadwal, biasanya kalau jadwal sudah diatur, maka orang pasti akan mengingat kapan deadline dari jadwal tersebut berakhir. Dan juga waktu akan terus berjalan apapun yang terjadi pada proyek. Belum lagi kalau gaya bekerja setiap individu berbeda-beda dan juga ada perbedaan budaya di dalam lingkungan proyek, maka ini juga bisa menyebabkan konflik di dalam jadwal proyek. Contohnya, mungkin ada beberapa orang yang suka mengikuti jadwal yang secara detail kalau bekerja, tapi mungkin ada juga yang lain lebih suka jadwal itu fleksibel. Kemudian belum lagi kalau misalkan yang berurusan dengan budaya, setiap daerah atau budaya biasanya punya sikap yang berbeda di dalam menyikapi sebuah jadwal. Dengan adanya kemungkinan konflik-konflik di dalam pengaturan jadwal, maka sebagai manajer proyek perlu untuk melakukan manajemen jadwal dengan baik. Dalam manajemen jadwal proyek ada 6 proses yang dilakukan dalam memanajemen jadwal. Yang pertama adalah merencanakan manajemen jadwal. Apa yang dilakukan di sini seperti menentukan aturan, prosedur, dan juga dokumentasi yang akan digunakan untuk merencanakan, mengeksekusi, dan juga mengendalikan jadwal proyek nanti. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan aktivitas. Yang dilakukan pada langkah ini adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam proyek. Di sini anggota tim dan juga stakeholder bisa bekerja sama. Aktivitas atau tugas ini adalah elemen dari pekerjaan yang bisa kita temukan pada WBS atau Work Breakdown Structure. Setelah mendefinisikan aktivitas, maka langkah selanjutnya adalah mengurutkan aktivitas. Berarti yang dilakukan di sini adalah mengidentifikasikan dan juga mendokumentasikan hubungan dari setiap aktivitas proyek. Input, output, dan juga tools dan teknik bisa kalian lihat pada gambar yang tertera di layar. Kemudian untuk langkah yang keempat adalah memperkirakan durasi dari aktivitas.
Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengembangkan jadwal. Dalam pengembangan jadwal, ini dilakukan analisis dari urutan aktivitas, kemudian kebutuhan sumber daya, dan durasi aktivitas itu diperkirakan atau dikembangkan untuk bisa menghasilkan jadwal proyek. Nah, setelah mengembangkan jadwal, artinya jadwal sudah dibuat, maka langkah yang terakhir adalah mengendalikan jadwal. Kalau kita mengendalikan jadwal, maka di dalamnya yang dilakukan adalah selain mengendalikan juga mengelola kalau ada perubahan yang terjadi pada jadwal. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam langkah pertama dalam manajemen jadwal proyek, yaitu perencanaan manajemen jadwal. Membuat rencana manajemen jadwal, kita bisa pilih lakukan secara informal dan luas, ataupun bisa juga secara formal dan terperinci, tergantung dari kebutuhan proyeknya. Secara umum, informasi yang terdapat dalam rencana manajemen proyek adalah pengembangan model jadwal proyek. Kalau proyek tersebut sudah punya model jadwal, maka itu bisa digunakan untuk menghasilkan jadwal proyek. Kemudian, tingkat akurasi dan satuan ukuran. Pada bagian ini akan membahas mengenai seberapa akurat perkiraan jadwal harus dibuat dan menentukan apakah waktunya nanti diukur berdasarkan jam, hari, atau bentuk lain. Kemudian informasinya lagi yang ada di dalam rencana manajemen proyek itu adalah ambang kontrol. Misalkan ambang kontrolnya dalam persen, misalkan dibuat kurang lebih 10% untuk memonitoring performance dari jadwal. Kemudian informasi yang lain yaitu aturan pengukuran kinerja. Aturan pengukuran kinerja ini misalkan kalau setiap member tim akan melacak berapa persen pekerjaan itu sudah diselesaikan. Pada bagian ini dispesifikasikan nantinya bagaimana untuk menentukan persentasinya. Kemudian format pelaporan mendeskripsikan format dan juga frekuensi dari laporan jadwal yang dibutuhkan di dalam proyek, dan juga yang terakhir adalah deskripsi proses. Artinya di sini akan mendeskripsikan bagaimana semua manajemen jadwal, semua proses dari manajemen jadwal itu akan dilakukan. Langkah yang kedua adalah mendefinisikan kegiatan atau aktivitas. Mendefinisikan kegiatan ini berarti mendefinisikan atau mengidentifikasikan tindakan spesifik yang akan menghasilkan hasil proyek secara cukup rinci untuk bisa menentukan perkiraan sumber daya dan jadwal. Tim proyek nanti akan mereview atau meninjau rencana manajemen jadwal, ruang lingkup, faktor lingkungan dari perusahaan, dan juga aset proses organisasi untuk bisa mendefinisikan kegiatan. Outputnya dalam mendefinisikan kegiatan atau aktivitas, yang pertama adalah activity list dan atributnya, kemudian milestone list atau daftar milestone, dan juga pembaruan rencana manajemen proyek. Activity list atau daftar aktivitas ini biasanya berisi tabel yang di dalamnya ada nama aktivitas, kemudian nomor kegiatan, dan juga deskripsi dari aktivitas tersebut. Kemudian, aktivitas itu mempunyai atribut yang berisi informasi yang berhubungan dengan aktivitas tersebut, seperti predesesor, suksesor, kemudian hubungannya antara aktivitas satu dengan yang lain, persyaratan sumber daya, kendala, kemudian tanggal aktivitasnya,
dan asumsi yang berhubungan dengan aktivitas. Kemudian milestone. Milestone ini mirip seperti aktivitas tapi dia berbeda. Kalau milestone ini sebagai penanda yang berguna untuk menetapkan tujuan jadwal dan juga memantau kemajuan jadwal proyek. Ini biasanya bentuknya adalah peristiwa-peristiwa yang paling penting dan terlihat di dalam proses pelaksanaan proyek. Contohnya yang bisa menjadi milestone itu misalkan penyelesaian dan penandatanganan dokumen oleh klien, atau peristiwa penyelesaian produk karena di dalamnya nanti ada dihasilkan modul perangkat lunak dan pemasangan perangkat keras yang baru. Ataupun bisa juga penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan proses-proses penting seperti kick-off meeting atau pertemuan pertama dan juga pengujian. Jadi kalau secara mudahnya, kalau kita mau menentukan milestone, misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang tua bisa mengecek milestone dari perkembangan anak. Misalnya anaknya sudah bisa duduk, kemudian merangkak, bisa berjalan, bisa berbicara. Jadi itu adalah peristiwa penting yang terjadi di dalam perkembangan seorang anak yang bisa menjadi penanda kemajuan perkembangannya. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara kita menentukan milestone di dalam jadwal proyek. Tujuan dari mendefinisikan aktivitas ini adalah untuk memastikan bahwa anggota tim bisa memahami sepenuhnya semua pekerjaan yang harus dilakukan sebagai bagian dari ruang lingkup proyek. Jadi mereka bisa mulai menjadwalkan pekerjaannya setelah ini. Kegiatan atau tugas ataupun aktivitas ini merupakan elemen pekerjaan yang dilakukan selama proyek berjalan. Di dalamnya ada jangka waktu, biaya, dan persyaratan sumber daya. Kemudian dengan mendefinisikan kegiatan akan menghasilkan detail pendukung untuk mendokumentasikan informasi produk penting dan asumsi serta kendala yang terkait dengan kegiatan tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengurutkan aktivitas. Inputnya dalam mengurutkan aktivitas ini adalah rencana manajemen jadwal, kemudian daftar aktivitas dan atribut yang sudah dibuat sebelumnya, scope statement, daftar milestone juga yang sudah dibuat, dan aset proses organisasi. Proses pengurutan ini merupakan evaluasi, alasan sebuah ketergantungan dan juga berbagai jenis ketergantungan. Apa yang dimaksud dengan ketergantungan atau hubungan? Ketergantungan atau hubungan ini berhubungan dengan mengurutkan aktivitas proyek ataupun tugas. Misalkan aktivitas A, apakah aktivitas ini harus diselesaikan sebelum aktivitas yang lain bisa dimulai, atau apakah aktivitas tertentu itu bisa dilakukan secara bersamaan ataupun paralel. Ada beberapa jenis ketergantungan di dalam aktivitas proyek. Yang pertama adalah ketergantungan wajib. Kalau ketergantungan wajib berarti sebuah aktivitas berhubungan erat terhadap aktivitas yang lain. Kemudian ketergantungan kebijakan, artinya ketergantungan ini ditentukan oleh tim proyek, tidak wajib seperti yang sebelumnya. Contohnya, perbedaan antara ketergantungan wajib dengan ketergantungan kebijakan. Kalau ketergantungan wajib, misalkan kita tidak bisa mengetes kode atau menguji kode sampai semua kode program itu selesai ditulis. Berarti itu adalah ketergantungan wajib antara aktivitas membuat kode program dan menguji kode program. Sedangkan kalau ketergantungan kebijakan,
Misalkan memang sengaja dibuat aturan di dalam tim proyek itu bahwa mereka tidak akan membuat desain yang detail dari sebuah sistem informasi sampai pengguna menandatangani atau mengecek semua analisis kebutuhannya terlebih dulu. Jadi ini sebenarnya artinya ketergantungannya tidak wajib, tapi memang persetujuan dari anggota tim proyek tersebut. Kemudian ketergantungan yang lain adalah ketergantungan eksternal. Ini yang berhubungan antara kegiatan proyek dengan non-proyek. Contoh ketergantungan eksternal, kalau ada proyek pemasangan sebuah sistem operasi atau software yang berhubungan dengan hardware baru, berarti kita harus menunggu hardware yang baru tersebut dikirim dari supplier eksternal, baru kita bisa melakukan instalasi. Artinya ketergantungan ini terjadi karena ada hubungan eksternal. Dan juga yang terakhir adalah ketergantungan internal. Ini hubungan antara aktivitas proyek yang umumnya berada di dalam kendali tim proyek. Contohnya, kalau misalkan dalam pengembangan software, kemudian anggota tim bisa membuat ketergantungan seperti melakukan unit testing dulu atau pengujian unit terlebih dulu, baru setelah itu melakukan pengujian sistem. Yang perlu menjadi catatan kita, ketergantungan itu bisa tidak hanya satu ketergantungan saja. Jadi bisa terjadi ketergantungan secara internal sekaligus wajib, bisa juga ketergantungan terjadi secara eksternal dan ketergantungan kebijakan. Salah satu alat atau tools yang bisa kita gunakan dalam mengurutkan aktivitas yaitu diagram jaringan atau network diagram. Diagram jaringan ini teknik yang dipakai untuk menunjukkan urutan dari sebuah aktivitas. Diagram jaringan ini nanti akan menampilkan hubungan secara logika dari aktivitas proyek satu dengan yang lain. Kalau kalian lihat pada gambar, di sini ada aktivitas yang diwakili dengan huruf yaitu A, B, C sampai J. Dan mereka mempunyai ketergantungan satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan angka 1 sampai 8. Kemudian pada bagian aktivitas juga tertulis angka, contohnya di situ ada A sama dengan 1. Maka itu artinya aktivitas A memiliki durasi 1 hari. Durasi ini bisa kita tentukan seperti pada yang dibahas sebelumnya, bisa per jam, hari, ataupun minggu, ataupun menggunakan bentuk lain. Diagram jaringan ini juga bisa disebut sebagai diagram PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Kemudian, format dari diagram jaringan ini menggunakan pendekatan AOA atau Activity on a Row. Diagram jaringan ini nanti akan kita bahas secara lebih detail pada video yang selanjutnya mengenai tools atau alat untuk mengembangkan jadwal. Diagram jaringan ini mewakili aktivitas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek. Setiap aktivitas di diagram jaringan harus diselesaikan untuk bisa menyelesaikan proyek. Dari mana kita bisa menentukan aktivitas apa yang masuk di dalam diagram jaringan? Itu kita ambil dari daftar aktivitas pada WBS. Tapi tidak semua item atau aktivitas yang ada pada WBS perlu ditampilkan pada diagram jaringan. Hanya aktivitas dengan dependensi atau ketergantungan saja yang perlu ditampilkan. Kalau aktivitasnya tidak memiliki ketergantungan, maka tidak perlu ditampilkan. Karena sebenarnya diagram jaringan ini alat yang akan kita pakai nantinya untuk
memperkirakan durasi total dari proyek kita. Kalau untuk proyek yang besar dengan banyak aktivitas bisa sampai ratusan, maka bisa lebih mudah untuk memasukkan hanya aktivitas dengan ketergantungan saja pada diagram jaringan dan cukup menempatkan tugas yang ringkas pada diagram jaringan, atau memecah proyeknya menjadi beberapa diagram jaringan yang lebih kecil. Itu juga bisa dilakukan. Langkah yang keempat, setelah kita bisa mengurutkan aktivitas dan mengetahui ketergantungan dari aktivitas, maka langkah selanjutnya adalah memperkirakan durasi dari aktivitas. Durasi ini mencakup jumlah aktual waktu yang digunakan untuk suatu kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Orang atau sumber daya yang ditugaskan untuk suatu tugas ini juga akan mempengaruhi perkiraan durasi dari tugas atau aktivitas. Outputnya nanti adalah perkiraan durasi dan juga dokumen proyek yang diperbaharui. Perkiraan durasi ini bisa berbentuk angka tersendiri seperti 1 hari, 4 minggu, 1 bulan. Bisa juga bentuknya adalah rentang waktu, misalkan 3-5 minggu. Bisa juga pakai estimasi 3 point atau 3 poin. Ini juga nanti akan kita bahas lebih dalam pada video selanjutnya. Ada yang disebut sebagai perkiraan optimis, kemungkinan besar, dan juga perkiraan pesimis. Contohnya, kalau perkiraan optimis, misalkan suatu aktivitas dalam proyek itu diperkiraan secara optimis bisa dilakukan selama 3 minggu. Kemudian kalau kemungkinan besarnya bisa diperkirakan selama 4 minggu dan perkiraan pesimisnya selama 5 minggu. Kalau perkiraan optimis ini berdasarkan skenario terbaik, sedangkan kalau pesimis berdasarkan worst case skenario atau skenario terburuk. Dan kalau poin kemungkinan besar berdasarkan perkiraan yang kemungkinan besar terjadi di dalam skenario. Estimasi 3 poin ini bisa dibutuhkan untuk melakukan estimasi PERT yang akan nanti kita bahas pada video yang selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan jadwal. Tujuan akhir dari mengembangkan jadwal ini adalah untuk menyediakan dasar untuk memantau kemajuan proyek untuk dimensi waktu proyek. Hasilnya pasti berupa jadwal. Kemudian ada baseline jadwal, data jadwal, kalender proyek, pembaruan rencana, manajemen proyek, dan juga pembaruan dokumen proyek. Alat dan teknik yang bisa kita gunakan dalam pengembangan jadwal, yang pertama adalah Gantt chart. Gantt chart ini akan menampilkan informasi jadwal proyek, kemudian analisis jalur kritis atau critical path analysis. Ini berhubungan nanti dengan diagram jaringan. Kemudian critical change scheduling, ini teknik yang berfokus untuk sumber daya terbatas ketika membuat proyek. Analisis PERT, ini adalah sarana untuk mempertimbangkan risiko jadwal pada proyek. Setelah melakukan pengembangan jadwal, maka yang dilakukan adalah kontrol atau pengendalian perubahan terhadap jadwal proyek. Jadwal proyek yang sudah disusun bisa saja tidak selalu berjalan lancar dalam pelaksanaannya. Bisa ada perubahan ataupun penyimpangan pelaksanaan jadwal proyek yang terjadi di lapangan. Perubahan yang berhubungan dengan pelaksanaan jadwal bisa terjadi karena kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas proyek termasuk urutan dan pelaksanaannya. Atau bisa juga karena kurang akurat dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas, sehingga yang terjadi adalah keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Atau bisa juga karena lemahnya kinerja SDM dari pelaksana proyek. Manajer proyek harus punya kepekaan dan kemampuan dalam merespon perubahan yang mungkin terjadi pada penjadwalan aktivitas-aktivitas pada proyek.
Berdasarkan perubahan tersebut, mungkin manajer harus melakukan penjadwalan ulang ataupun merevisi jadwal proyek yang sudah direncanakan. Di sini, kemampuan manajemen, kepemimpinan, komunikasi, negosiasi, kematangan dan juga pengalaman dalam menerapkan tool dan teknik manajemen proyek merupakan kemampuan yang mendasar yang harus disiapkan oleh manajer proyek. Jadi, sekian video kita yang pertama mengenai manajemen jadwal proyek. Untuk pembahasan selanjutnya, pada langkah yang keenam, akan kita bahas secara rinci pada video selanjutnya.